surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Shalom anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bertemu lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita. Mari pada saat ini sebelum kita mulakan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dahulukan dengan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak kita semua tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu terlalu dalam buat hidup kami. Penjagaan pemeliharaan-Mu sentiasa mengalir dalam hidup orang yang percaya dan berharap kepada Engkau.
Kami bersyukur kesempatan yang indah kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini. Biar Tuhan sendiri mengurapi dan memberkati ibadah dan persekutuan kami ini, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berkarya di tengah-tengah ibadah online ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semua umat-Mu yang percaya dan anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari pada saat ini kita melihat di dalam Alkitab kita yang diambil daripada Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ya, ataupun surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama hingga 10. Kita akan membacakannya bersama-sama ya. Dari ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh kerana itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat ketujuh, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dengan hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kita melihat di dalam Alkitab kita tadi tentang apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, ya, yang ada di Korintus. Jadi, kita melihat di sini firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil yang berjudul atau yang bertemakan persiapkan diri untuk menuju kekekalan. Persiapkan diri untuk menuju kekekalan, ya. Ini yang kita baca tadi di dalam teks 2 Korintus pasal 5 tadi. Ini ada sebuah cerita ilustrasi ya, di mana terdapat seorang pelancong. Dia pergi ke suatu tempat dan masuk di sebuah rumah untuk melihat keadaan-keadaan di tempat itu. Dan rumah itu adalah rumah seorang guru. Dan guru itu sedang menulis di meja tulisnya. Dan pelancong ini masuk di dalam rumah guru ini, dan sambil dia memperhatikan apa yang ada di dalam rumah itu. Kemudian dia terkilat. Dia bertanya kepada guru ini. Dia berkata,
Cikgu, mengapa ruang rumah ini, rumah Anda, penuh dengan buku-buku? Di mana barang-barang cikgu yang lain? Di mana kamu simpan? Kenapa semuanya penuh dengan buku? Mana barang-barang yang lain? Lalu guru yang sedang menulis itu, dia melihat kepada pelancong itu dan menjawab. Dia menjawab dengan soalan juga. Dia berkata demikian, kamu pun tidak membawa semua barang-barang kamu datang ke tempat ini, kan? Dan pelancong itu menjawab, ya, memang saya tidak membawa barang-barang saya datang ke tempat ini. Karena saya datang ke sini untuk hanya singgah sebentar dan untuk berjalan-jalan dan akan kembali ke tempat saya. Saya tidak membawa apa-apa karena saya hanya singgah sebentar. Dan guru itu menjawab, demikian jugalah dengan saya. Karena saya hanya singgah saja di dunia ini dan tidak akan menetap. Nah, melalui cerita ilustrasi ini, dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar tadi, ini memperingatkan kepada seluruh jemaat Allah, umat Tuhan, maupun setiap manusia yang pernah bernafas di muka bumi ini. Bahkan suatu peringatan ya kepada semua manusia yang masih hidup di muka bumi ini, termasuklah saudara dan saya. Peringatan ini diberikan kepada setiap manusia. Sejak kita melihat tadi di dalam firman Tuhan, mengapa manusia dikatakan hanya singgah sebentar di bumi ini untuk mempersiapkan dirinya untuk pergi menuju ke suatu tempat yang kekal? Dan mengapa tidak terus saja manusia ini menetap tinggal di muka bumi ini dan tidak payah, bersusah payah untuk pindah rumah, begitu, menetap terus di dunia ini? Sebab itu firman Tuhan, setelah kita mendengarkan tadi, mengapa kita harus persiapkan diri untuk menuju kekekalan? Kita lihat apa kata Alkitab dalam konteks firman Tuhan ini yang sudah kita baca sebentar tadi ya. Sini dikatakan, yang pertama, alasan yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita di bumi ini untuk menuju ke kekekalan. Karena kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, akan dibuka. Ini kita dapat baca tadi di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ya, dikatakan bahwa saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita melupakan bahwa hidup manusia di bumi ini hanyalah sementara waktu saja, jika kita lupa tentang hal yang penting ini, maka kita akan menjalani kehidupan ini selama hidup di dunia dengan penuh dengan keluhan. Jadi kita membacaannya dengan penuh dengan komplain, mengaduh, ya, bosan, merintih, mengerang kesakitan tidak tahan karena hidup yang menderita dan yang tidak menyenangkan hati di bumi ini. Dan hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, marah, sakit hati, malah memberontak kepada Tuhan, kecewa, iri hati. Saudara, kenapa sikap seperti ini boleh menguasai di dalam jiwa, dalam hati, dalam emosi dan pikiran manusia? Karena mereka tidak sadar, tidak mengambil berat bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini bukan dunia yang kekal untuk selama-lamanya kita berada di tempat ini. Karena akan masanya kemah tempat kediaman kita akan dibongkar. Ini adalah sementara saja. Jadi, oleh karena mereka melupakan tentang perkara penting ini, maka mereka hidup
dengan penuh keluhan, penuh bila ada masalah sedikit mereka tidak boleh bertahan, ya. Nah, di dalam kitab atau surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Alkitab mengajarkan kepada kita melalui hambanya Rasul Petrus. Dikatakan, kita sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Jadi jauhkan diri daripada segala keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita adalah pendatang dan perantau. Ini membawa arti kita hanya transit saja di bumi ini. Tidak selamanya kita akan tinggal di muka bumi ini. Bumi dunia yang sudah usang. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, semua manusia adalah sebagai pendatang dan perantau di bumi ini. Sebab itu tidak selama-lamanya kita akan menginap di bumi ini. Pasti kita akan check out, keluar daripada tempat ini. Dan Alkitab berkata dalam konteks firman Tuhan kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi ayat pertama sampai ke 10. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kemah tempat kediaman kita, ya. Karena Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita ada suatu tempat tinggal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi disediakan oleh Allah sendiri untuk orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan yang hidup dalam firman Tuhan. Inilah pengharapan bagi orang percaya. Kemah di bumi adalah suatu tempat kediaman, menunjukkan tubuh orang percaya di bumi atau kehidupan orang-orang percaya di bumi ataupun manusia yang di bumi. Itu tubuh, ya. Dan Rasul Paulus dia tahu persis bahwa Kristus akan datang kembali dengan segera. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini pengharapan kita. Tuhan itu baik bagi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, namun Tuhan membenci dosa. Sebab itu Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang sempurna. Sebab kita semua adalah orang-orang yang berdosa, dan kita ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Pada saat yang bersamaan juga, kebangkitan orang di dalam Kristus dan orang-orang percaya yang masih hidup akan diubah. Kita akan diubah kepada tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa pada hari Tuhan Yesus datang mengangkat orang-orang percaya. Ini pengharapan kita, ya. Sebab Tuhan Yesus berkata, manusia tidak mengetahui hari dan jam kedatangannya,
untuk mengangkat orang-orang percaya. Tanda-tandanya Tuhan membagi kepada manusia supaya dapat melihat tanda-tanda kedatangan Dia yang sudah dekat, supaya setiap orang boleh mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan. Tuhan memberikan tanda-tandanya supaya orang melihat dan orang sentiasa mempersiapkan diri. Namun Yesus berkata, hari dan jamnya tidak seorang pun yang tahu. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri kita setiap waktu. Ya, jangan berlengah lagi ya. Sebab kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, biarlah hati kita sentiasa rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Rindu, bukan rindu kekal tinggal dalam dunia ini yang sudah usang. Rindu mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ya, yaitu kediaman surgawi. Kerinduan kita bukan pada dunia ini, tetapi tempat kediaman yang kekal, yaitu di sorga. Kota mulia, Yerusalem baru, itulah destinasi kita. Amin. Itulah tanah air kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kota mulia, Yerusalem baru. Amin. Suatu tempat kediaman yang mulia, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tadi Alkitab sudah katakan. Nah, dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang kelima, dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat kelima juga menjelaskan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, kata Yesus ya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ini jaminan yang diberikan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam firman Tuhan Yesus. Inilah Dia katakan, barang siapa yang menang, yang tetap bertahan, diberikan pakaian yang putih. Aku tidak menghapuskan nama mereka dari kitab kehidupan. Malah Yesus mengaku nama kita di hadapan Bapa di surga dan para malaikat yang ada di surga. Amin. Haleluya. Jelas Yesus berkata barang siapa menang. Sebab itu mereka yang telah mengalami kelahiran baru, yang sudah mengalami kasih Yesus, namun akhirnya mereka tidak bertahan, mereka menolak untuk bertekun di dalam iman kepada Yesus. Mereka mulai tidak percaya kepada Yesus dan firman Tuhan. Mereka sebenarnya menolak kerajaan surga. Ya, sesuatu yang merugikan bagi orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Dikatakan di sini dalam 2 Korintus pasal yang kelima tadi, ayat yang keempat. Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Iya, selagi kita hidup di dunia ini, manusia terlalu banyak mengeluh, ya, mengalami tekanan. Kehidupan sementara di dunia ini sering orang mengeluh, komplain, orang tidak rasa puas hati, ya, orang akan kecewa, merasa bosan, benci, marah, dendam. Segala-gala mereka lakukan karena mereka tidak sadar bahwa bumi yang kita pijak ini tidak selama-lamanya kita berada di tempat ini. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kekekalan, yaitu di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan mengapa karakter manusia ini terus dikuasai dengan beban-beban berat dan pikiran-pikiran yang negatif, yang menentang, melawan, dan memberontak. Bahkan ramai hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, yang melayani Tuhan, tapi mereka kembali kepada hidup di dalam dosa, penuh dengan ketamakan, penuh dengan dosa. Segala dosa mereka lakukan. Mereka merasa hidup di dunia ini mereka mau sesuatu kepuasan, keseronokan. Nah, dikatakan di sini mereka tidak sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sementara.
Apakah saudara mau umur saudara panjang? 60 tahun, 70, 80, 90 atau 100? Ya, itu umur yang bonus Tuhan bagi. Tetapi perlu kita sadar, berapa panjang pun umur orang di bumi ini, satu saat nanti pasti jantungnya berhenti untuk berdenyut. Pasti. Ya. Oleh itu, mari kita buanglah segala sikap-sikap yang suka mengeluh, komplain, tidak rasa puas hati dengan segala sesuatu, mulai benci, mulai dendam, mulai mempersalahkan orang, ya, benda yang kecil diperbesarkan, dan penting diri, sikap terus berbohong dan berbohong, menipu pikiran dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saudara, kita perlu ingat, segala sesuatu itu dicatat, ya. Sebab itu, ayo kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus di dalam mesbah doa pribadi kita, mesbah doa keluarga kita, ya. Serahkan segala bebanmu, kekhawatiranmu, kebimbangan kita, kesakitan kita, kekurangan kita, serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam mesbah doa dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, ya. Kita tidak boleh mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Memang di dunia ini segala sesuatu tidak ada yang baik. Sebab itu, pada saat kita mendekat diri kita kepada Tuhan Yesus di dalam doa penuh kerendahan hati kita, dan oleh kasih karunia Tuhan Yesus dan oleh anugerah Allah, Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Kita tidak sanggup, ya. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, ya, kekuatan untuk menghadapi segala masalah, badai-badai dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menghadapi apapun masalah, ya, memberikan kita hikmat bagaimana untuk menyelesaikan, dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena yang melakukan itu adalah Roh Kudus Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, men. Hanya dekat dengan Allah saja jiwa kita, pikiran, emosi kita ada ketenangan. Orang berusaha mencari hiburan, mencari ketenangan dengan berjumpa dengan kawan, berborak, berhibur dan sebagainya. Pulang rumah tidak ada ketenangan. Hanya dekat dengan Allah saja sebenarnya manusia memperoleh ketenangan, ada damai, ada sejahtera. Meskipun hidup sederhana, tapi kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu hidup dalam damai, ketenangan, ada kesyukuran walaupun dalam kesederhanaan. Tuhan itu baik, men. Nah, yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kekekalan. Karena perkara yang terakhir adalah karena semua manusia menghadapi takhta pengadilan Kristus. Karena semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Orang itu orang kaya, orang miskin, dia sakit, dia sehat, orang itu sukses, orang itu yang hidup sederhana, semua akan berhadapan satu persatu menghadap takhta pengadilan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini diambil daripada ayat yang ke-10. Tetapi seterusnya dalam ayat 6 dan 10 dikatakan di sini bahwa maka oleh karena itu hati kami sentiasa tabah. Dan dikatakan di sini oleh karena itu hati kami sentiasa tabah. Ayat yang ke-6, dan dikatakan lagi seterusnya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan dikatakan lagi, tetapi hati kami tabah. Tadi hati kami tabah, hidup percaya bukan karena melihat, hidup kami tabah. Tabah menghadapi segala sesuatu dalam kesabaran. Nah, Roh Kudus
begitu baik menolong kita. Dia berikan kita kekuatan untuk dapat bertahan dan berani dalam menghadapi apapun, pergumulan-pergumulan, pencobaan dan ujian-ujian ya, yang datang melanda di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita menghadapi semua itu. Dan juga Roh Kudus memberikan kita kekuatan hingga hati yang tabah dan sabar dapat mengalahkan karakter yang suka mengeluh, suka komplain, suka marah, sedih, bosan dan sebagainya. Roh Kudus menolong kita ya. Orang-orang yang tidak mau tabah dan bersabar pasti keputusan dan tindakan dalam hidupnya ucar kacir, berantakan, tidak teratur, cepat panik, cepat marah, cepat tersinggung, sehingga orang-orang yang dekat dengannya, yang di sekitarnya, itulah yang menjadi mangsa. Jadi kemarahan ditempiaskan kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara, kita perlu menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, ya, di hidup dunia yang sementara ini, dengan penuh ketabahan dan sabar. Sebab setiap orang memerlukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Maka Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu dalam keadaan hati yang tabah dan sabar ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13, firman Allah berkata, "Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, sebab kita tidaklah sendirian. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita akan sentiasa memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu." Jelas Alkitab berkata, janganlah kita membiarkan kekhawatiran, kebimbangan itu menghimpit kehidupan kita. Kita ada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menanggung semua itu. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus di dalam doa dengan ucapan syukur, ya. Sebab itu andalkan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus sanggup menolong kita. Dan kita harus tabah menerima dengan sabar segala pencobaan dan ujian yang melanda dalam hidup kita, meskipun itu sangat berat dan menyakitkan ya. Dengan sikap yang tabah dan sabar, kita tidak lagi cepat emosi, cepat tersinggung, cepat marah, cepat putus asa ya, suka mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan lagi ya, dan cepat patah hati, mulai tidak lagi setia mengikuti Tuhan, tawar hati karena kecewa. Kenapa? Tidak tahan, dia tidak tabah dan tidak sabar. Dia menggunakan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi masalah. Kita ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita ya. Sebab itu karakter Kristus sendiri, dia mempunyai karakter tabah dan sabar sampai dia disalibkan. Dia menghadapi kesakitan yang melebihi daripada siapapun yang pernah menderita di muka bumi ini. Penderitaan Kristus sangat mengerikan. Kita punya masalah belum mencucurkan darah lagi. Kita mulai memberontak, mempersalahkan orang, benci, dendam, sakit hati dan sebagainya. Saudara, kikislah sikap itu. Minta pengampunan kepada Tuhan. Buang semua itu. Kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan hati. Roh Kudus ada menolong kita ya. Sebab itu Paulus dengan sikapnya juga, dia juga tabah menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan mereka juga dibunuh. Dikatakan di sini, sikap Paulus, Rasul Paulus, dia tabah karena bagi Paulus tabah dan kesabaran itu sebagai suatu proses lintas ya, untuk dapat melewati fasa kehidupan yang
menuju kepada hidup yang daripada hidup yang fana menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu dia punya proses, ya, ada prosesnya. Sebab itu dikatakan dalam ayat yang 7 dan 8, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kerinduan mereka menjadi kerinduan kita, dapat bersama-sama dengan Tuhan, melihat Tuhan Yesus, ya, muka dengan muka. Tetapi sementara hidup di dunia ini kita perlu tabah dan sabar, ya. Sebab kita tidak selama-lamanya menetap di dunia yang sudah usang ini. Tuhan Yesus segera datang mengangkat kita dan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Sebab itu murid Yesus juga Thomas, ya, dia tidak percaya, dia ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, ya. Walaupun muridnya Thomas kurang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kalau dia tidak melihat dengan matanya sendiri, di tengah-tengah perkumpulan murid-murid Yesus di sana, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia berjumpa dengan Thomas, muridnya yang kurang percaya atau tidak percaya itu, ya. Dan Yesus berkata kepada Thomas, dia katakan, letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, kata Yesus. Hulurkanlah pada rusukku. Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah, kata Yesus. Yesus tahu Thomas ragu-ragu tentang kebangkitannya. Dan Yesus berjumpa dengan Thomas, melihat tangan Tuhan Yesus bekas paku, ada lubang dan rusuknya yang ditusuk oleh tombak askar Romawi itu, lubang. Dan dia memperlihatkan bukti kebangkitan ini kepada Thomas. Lalu Thomas melihat dan Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menjadi percaya dan dia kagum karena Yesus, Tuhan itu telah hidup, dia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mengalahkan maut dan dia memberikan kemenangan ini bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, inilah pengharapan kita, saudara. Setiap orang yang percaya harus mempunyai pegangan yang jelas dan yang kuat bahwa iman kita adalah berpusat kepada Yesus Kristus saja, bukan kepada nama-nama yang lain yang tidak menyelamatkan. Ya, hanya nama Tuhan Yesus yang boleh menyelamatkan manusia daripada hidup kebinasaan kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itulah dalam setiap aspek kehidupan dan perjalanan Kristus Yesus harus menjadi titik tolak pengajaran dan teladan kehidupan kita. Semuanya berdasarkan kepada pribadi Yesus dan firman-Nya. Landasan dan pegangan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab adalah dasarnya. Meskipun terdapat beberapa gereja, mungkin saja mereka menafsirkan mengikut doktrin mereka masing-masing apa yang mereka baca dalam Alkitab. Namun, saya sebagai hamba Tuhan, janganlah kita cepat-cepat menghakimi dan menuduh mereka ini mengajar ajaran yang sesat atau yang salah. Kita periksa diri kita dulu, periksa ajaran kita. Serahkan mereka saja ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi mereka. Biar Tuhan Yesus yang menghakimi. Selagi orang itu hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh berkata dia mengajar ajaran yang salah atau sesat. Saudara, jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan kita cepat menghakimi gereja yang lain, ya. Nah, di dalam kitab
2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saya baca, dikatakan begini, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Memang betul. Segala sesuatu yang mata kita lihat sekarang ini, di muka bumi ini, apapun yang kita lihat, semua yang kita lihat ini tidak akan kekal. Semuanya pasti binasa. Tetapi sesuatu yang kita tidak lihat di dalam kerajaan surga, yaitu di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus, kota mulia, Yerusalem baru, itu yang kekal. Sebab itu dunia mengambilkan satu prinsip hidup dan menjadi falsafah dalam hidup mereka, menjadi pegangan. Mereka katakan life is too short, hidup ini terlalu singkat, ya, dan hanya satu kali saja. Maka itu, ayo kita berseronok, nikmatilah kehidupan ini sepuas-puasnya. Buatlah apa yang perlu sebelum mati. Ini prinsip dan pegangan orang dunia. Kita sebagai orang percaya firman Tuhan Yesus, kita tidak berpikiran seperti ini. Menghabiskan hidup kita dengan segala sesuatu yang menyeronokkan daging dan nafsu. Itu bukan dari firman Tuhan. Tapi falsafah pegangan hidup orang dunia adalah seperti ini. Menikmati segala sesuatu sebelum mati. Mereka tidak sadar, mereka lupa bahwa setiap manusia, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka kepada Tuhan Yesus, ajarannya, pasti satu persatu akan dibawa menghadap ke takhta pengadilan Tuhan Yesus. Inilah yang kita mau perhatikan dalam hidup kita. Jangan kita meniru prinsip dan filosofi pegangan orang duniawi. Meskipun itu sepertinya logik dan baik, tetapi bila direnungkan di dalam firman Allah, kalau itu berjangga, tidak salah kita tolak. Kita ambil apa yang berpatutan dengan firman Tuhan, ya. Sebab itu, di dalam ayat 9 dan 10, firman Tuhan ada berkata di sini, sementara manusia masih hidup dalam dunia ini, marilah kita persiapkan diri untuk menuju kekekalan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang mendapat apa yang patut dia terima sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan buat di dalam dunia ini, di dalam hidupnya, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Melakukan perbuatan yang jahat ada upahnya, melakukan perbuatan yang baik pun ada upahnya. Percaya Yesus dan menolak Yesus ada upahnya. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan. Segala sesuatu yang tersembunyi akan dibongkar, singkapkan. Dan apa yang kita lakukan itu, kita bertanggung jawab itu di hadapan takhta pengadilan Tuhan Yesus, apabila semuanya akan dikumpulkan. Sebab itu, di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 2, kitab Daniel pasal 12 ayat 2 menyatakan, dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah yang sudah mati akan bangun, sebahagian mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Mereka yang sudah mati, yang kembali kepada debu tanah, mereka nanti akan dibangunkan dan dibawa kepada takhta pengadilan Tuhan Yesus, diadili pengadilan yang adil dan benar. Sebahagiannya akan menerima, mereka punya upah
untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Namun sebahagiannya mereka akan menerima penghinaan dan kengerian yang kekal, bukan sementara. Artinya penderitaan selama-lamanya di dalam lautan api yang bernyala-nyala yang tidak pernah padam. Ini yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Sebab itu, di dalam konteks firman Tuhan ini, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 sudah menjelaskan kepada kita, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus supaya memperoleh apa yang kita terima, apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Semua itu kita membawa di hadapan takhta pengadilan Tuhan Yesus. Dan kita bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Sebab itu, Yesus adalah Tuhan yang adil. Dan Yesus adalah hakim yang adil. Kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, kita terima Tuhan Yesus dan ajarannya atau kita menolak, tidak ada pilihan. Semuanya satu persatu akan dibawa ke menghadap takhta pengadilan Tuhan Yesus yang adil dan benar itu. Dan setiap orang akan bertanggung jawab segala perbuatan yang tersembunyi pun. Tuhan akan singkapkan semua. Pikiran, hati, perkataan yang tersembunyi Tuhan singkapkan dengan jelas menurut kebenaran pengadilannya. Setiap manusia bertanggung jawab dengan perbuatan masing-masing. Sebab itu, tidak ada lagi yang tersembunyi, semuanya terbuka secara nyata dan benar. Segala tindakan, segala perbuatan, perkataan, karakter, motif hati kita, segala hal yang kita tidak mengampuni, ketidaktaatan kita untuk melayani Tuhan, malas berdoa dan sebagainya, malas baca firman Tuhan, terlalu melihat hal-hal yang duniawi, melihat hal-hal yang najis, yang kotor, berkata yang kotor, pikiran yang jahat, kritik dan sebagainya, menghina, menghakimi orang, mengutuk. Jawab semua itu. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, marilah, Tuhan itu baik. Kesempatan ini masih terbuka luas. Datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Minta pengampunan. Ucapkan, minta segala sesuatu yang kita tidak sanggup buang daripada hidup kita. Roh Kudus menolong mencabut itu dari hidup kita. Jangan ada pembohongan, penipuan, dan perkara-perkara yang tidak baik kita simpan dalam hidup kita. Karena itu kita akan bertanggung jawab di hadapan takhta pengadilan Tuhan Yesus nanti. Mintalah pengampunan kepada Tuhan selagi ada kesempatan, selagi ada peluang. Datang kepada Tuhan merendahkan hati. Dan minta Tuhan Yesus menyucikan segala dosa pelanggaran kita, merubah hati pikiran, cara pemikiran, perkataan kita, motif hati kita. Minta Tuhan mengubah kita. Roh Kudus sanggup menolong kita. Tuhan itu sayang dengan kita semua. Tuhan datang mencari orang yang berdosa dan menyelamatkan orang yang berdosa yang percaya kepada Dia. Sebab itu, kesempatan masih ada, saudara. Selagi dikatakan hari masih siang, Yesus segera akan datang mengangkat orang yang percaya. Namun kesempatan masih ada. Ambillah peluang itu. Datang kepada Tuhan. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan jujur. Pelihara hidup kita di dalam kekudusan di hadapan Tuhan Yesus. Buang perkara yang duniawi, yang kotor, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Penipuan, pembohongan, ketamakan, kerakusan, kemarahan, penting diri. Minta Tuhan cabut dari hidup kita semua. Tuhan mau memulihkan iman kita murni dan bersih apabila Dia datang nanti. Tuhan itu baik. Ya, kita perhatikan dan renungkan firman Tuhan ini, apa yang kita dengar sebentar tadi, biar itu menjadi kekuatan bagi iman kita. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan lain.
Tidak ada jalan shortcut untuk datang dalam kerajaan surga. Hanya melalui satu pribadi, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan yang baik kami dapat mendengarkan sabda-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Biarlah kasih-Mu sentiasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Saya berdoa Tuhan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati makan minum, keperluan rumah tangga, keuangan mereka, pekerjaan, usaha, persekolahan, bisnis, rumah tangga dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah. Lindungi umat-Mu, setiap orang yang percaya. Lindungi kami daripada segala jangkitan, sakit, penyakit, segala kutuk-kutuk dari kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kami, dalam hati, dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.